Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu kang begitan sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing kesempatan dalu menika kita saged makempal malih wonten ing Masjid Al-Falah. Saperlu sami-sami kita bertolabul ilmi yang suka weruh babagan agama Allah Subhanahu wa taala, terutama terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kesempatan menika kita insyaallah akan mengkaji nggih menika sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala an-naqliyah nggih. Dados ayat Allah menika wonten dua macam, al-kauniyah dan naqliyah nggih. Kauniyah menika ayat-ayat Allah ingkang berada di alam semesta nggih, siang dan malam, kemudian makhluk-makhluk Allah nggih. Lan sedaya ingkang kita dapati di alam semesta menika termasuk ayat-ayat Allah al-kauniyah nggih. Maka kita pun dianjurkan untuk mentafakuri ayat-ayat Allah wonten ing alam semesta menika nggih, supados napa kita saged nggih menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala wonten ing makhluk-makhlukipun wonten ing nggih menika napa ingkang terjadi di alam semesta menika nggih. Begitupun Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kita sedaya supados mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing Al-Qur'an nggih menika ayat Allah an-naqliyah nggih. Nggih menika Al-Qur'an Al-Karim ingkang Allah Subhanahu wa taala turunaken dumateng nabi nipun nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Pramila kita wonten ing majelis menika berusaha sekedhik mbaka sekedhik kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kanthi harapan Allah paring pitedah dumateng kita sedaya, kanthi harapan Allah Subhanahu wa taala paring kepahaman dumateng ayat-ayat Allah sehingga kita saged nindakaken kehidupan dunia menika sebagaimana ingkang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jamaah rahimakumullah, wonten ing dalu menika kita mlebet wonten ing surat An-Nasr nggih. Surat An-Nasr. An-Nasr niku asal katanipun saking nasara yansuru, nasran nggih. Artosipun An-Nasr niku artosipun pertolongan nggih. Nasara yansuru, nasara niku fi'il madhi dalam bahasa Arab niku kata kerja nggih, menolong. Yansuru yang menolong atau akan menolong. Niku dalam bahasa Arab nggih. Pramila nasrun niku mananipun pertolongan utawi wonten ugi kata sanesipun nggih menika nusrah sama nggih, pertolongan. Pramila ayat menika nggadahi makna pertolongan dan surat menika termasuk bahkan ini adalah surat terakhir nggih. Surat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Surat terakhir berkenaan dengan surat. Adapun ayat terakhir niki pinten nggih, surat kalian ayat. Kalau kita ditanya surat apa yang paling akhir diturunkan, maka jawabannya adalah surat An-Nasr. Menawi kita dipontang leti ayat nopo ingkang paling akhir diturunkan, surat Al-Maidah ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Itu ayat yang paling akhir. Berkenaan ayat yang paling akhir maka ayat kalau wau al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kalau berkenaan dengan surat yang paling akhir diturunkan maka jawabannya adalah napa? Surat An-Nasr nggih. Nah menika. Pramila surat An-Nasr menika kalebet surah madaniyah nggih. Surat ingkang inggih menika diturunkan setelah hijrahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nggih menika diriwayatkan nalika beliau nindakaken haji wada. Haji wada nggih, dan beliau semasa hidupnya hanya melaksanakan haji satu kali nggih, haji satu kali. Adapun umrah sebanyak 4 kali beliau nggih. Adapun haji beliau hanya melaksanakan 1 kali ingkang dipun wastani haji wada. Wada niku perpisahan. Sebab niku beliau tindakaken saderengipun beliau sallallahu alaihi wasallam sedo. Pramila surat menika dipun turunkan ketika beliau nindakaken haji wada, dan ternyata samangke kita dapati surat menika menjadi tanda dekatipun ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pramila haji ingkang beliau tindakaken menika termasuk haji yang terakhir beliau tindakaken nggih, dan beliau hanya melaksanakan 1 kali haji. Bapak Ibu sedaya, saderengipun kita waos tafsiranipun ayat menika. Nggih menika tafsir Syekh Abdul As-Sa'di, kita waos rumin ayat demi ayat surat menika. Semoga kula waosaken panjenengan sedaya menirukan nggih. Ingkang beto mushaf saged dipun bikak utawi ngagem napa mushaf elektronik monggo nggih. Tapi ngagem hafalan nggih mboten masalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wal fath. Nah, niku wonten huruf ha ibun nggih, tapi sukun nggih. Sukun ketemu sukun di atas nggih. Nggih. Salajengipun wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, kita katakan wastaghfir niki wonten huruf haipun nggih, menawi kita badhe sukun utawi waqaf teng tempat menika, kalau mau berhenti tempat menika maka haipun kedah dipun tunaikan hakipun nggih. Wastaghfir. Wastaghfir. Dados niki wonten udara yang dikeluarkan nggih sebagai napa niku hakipun huruf ha nggih. Salajengipun innahu kana tawwaba. Nggih. Tawwaba. Nggih. Di atas huruf wawu niku wonten tasdidipun nggih, dados kita lebar rumiyin. Menika terkait bacaanipun, waosanipun ingkang baku kita kerjakan wonten ayat pertama. Di akhir ayat niku wonten huruf ha ingkang kemudian disukunkan, dan yang terkadang menjadi problem masalah ya menika bagi sebagian orang nggih, sebelumnya itu ada huruf sukun, tak sukun nggih. Nah niku kadang-kadang reti susah nggih menawi kita maos. Pramila menawi kita latihan terus insyaallah saged maos kanthi sae. Kemudian ugi wonten ing ayat terakhir wonten ing lafadz wastaghfir. Wastaghfir. Ya menika kathah dipun latih. Salajengipun kita waos terjemahanipun. Allah taala berfirman, "Idza jaa nasrullah." Idza niku atasipun apabila. Nggih, apabila jaa telah datang. Nggih, jaa telah datang, nasru pertolongan Allahi Allah, wa dalam bahasa Arab atasipun dan, wa niku dan nggih. Al-fath, al-fath niku penaklukan. Berasal dari kata fataha yaftahu iftah. Aftahu al-qub.
membuka gelas, nggih. Aftahul bab, saya membuka pintu. Aftahul kitab, saya membuka kitab. Maka fataha yaftahu niku atosipun nggih menika membuka. Fathun di sini maksudipun pembukaan atau pembebasan, nggih. Pembebasan dalam ayat menika samangke nggih menika dipun maknai pembebasan kota Mekah, nggih. Pramila ayat pertama atosipun idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan, boleh kemenangan atau pembebasan kota Mekah, nggih. Menika. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa, dan kamu wahai Muhammad akan menyaksikan, akan melihat an-nasa, manungso. Nas niku jamak dari insan. Insan niku satu orang manusia. Nas niku banyak orang, okay? Maka di sini menandakan akan banyak orang apa yang dilakukan, yadkhuluna fi dinillah, akan masuk, yadkhuluna akan masuk, mereka masuk kemana? Fi dinillah, ke dalam agama Allah, okay? Afwaja, berbondong-bondong, ya niki janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan atau Fathu Mekah, maka engkau Muhammad akan melihat banyak manusia yang masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, afwaja, dengan berbondong-bondong, bukan satu orang, tapi satu penduduk, satu kabilah bareng-bareng masukipun, satu Pedan masuk lebet Islam bareng-bareng misalipun, satu Klaten masuk nopo Islam secara serentak bersamaan. Biasanya pun apa? Karena pemimpinnya masuk Islam kemudian mengajak seluruh rakyatnya. Maka ketika itulah yang terjadi ketika Fathu Mekah, atau ketika terjadi kemenangan dalam Fathu Mekah menika. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, yaitu ketika terjadi hal tersebut yang telah dijanjikan berupa pertolongan dan kemenangan, dan akan melihat betapa banyak manusia napa mlebet Islam secara berbondong-bondong, maka Allah paring dawuh bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun. Istighfar, memohon istighfar, memohon ampunan dumateng sinten Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kemudian memerintahkan sebatas mohon ampun? Nah, mangke wonten rahasianipun, nggih. Innahu kana tawwaba, saat temene dia nggih menika Allah kana tawwaba, adalah maha pengampun, nggih. Allah maha penerima taubat. Kana tawwaba, Allah maha penerima taubat, nggih. Bapak Ibu sedaya, kita waos tafsiranipun ingkang dipun tafsiraken oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Beliau mengatakan fi hadhihi surah al-karimah, di dalam surah utawi surat ingkang mulia menika, bisyaratun wa amrun li rasulih inda husuliha, wonten bisyarah, kabar gembira, nggih, wonten kabar gembira, wa amrun lan dawuh, wonten kabar gembira lan dawuh, nggih, wonten perintah kagem sinten? Li rasulihi, kagem rasulipun, nggih menika nabinipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan dipun dawaken? Inda husuliha, ketika mendapatkan atau mendapati napa ingkang dados kabar gembira kala wau. Dados pertama wonten bisyarah, Allah mengabarkan tentang kabar gembira yang akan didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW berserta umatnya. Napa kabar gembira menika? Nasrullah, pertolongan Allah niki Allah janjikan setelah bertahun-tahun beliau berdakwah. Niki ayat bukan turun di awal, bukan di awal Islam, tapi di akhir masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu sekalian, sunnatullah menika kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha menegakkan majelis ilmu, di masjid-masjid misalipun. Nanti setelah sekian tahun lamanya Allah akan melihat kejujuran kita semuanya dalam berdakwah, baru setelah itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi Muhammad SAW,
beliau sudah berdakwah sekian tahun lamanya. Di fase Mekah beliau berdakwah pinten 13 tahun. Kemudian hijrah menuju Madinah. Baru di sini diturunkan di akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih berarti sampun 20-an tahun beliau berdakwah. Baru kemudian Allah menurunkan kabar gembira menika akan datang pertolongan yang luar biasa. Pramila sunnatullah inggih menika menawi kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hendakipun apa kita sampun berusaha semaksimal rumiyin, semaksimal mungkin. Nggih, kita dalam kehidupan apapun, baik dalam kehidupan ubudiyah kita, dakwah kita ataupun bahkan dalam kehidupan dunia kita. Kita kepingin dados pebisnis ingkang sukses, tentu tidak serta-merta sekejap langsung jadi pebisnis mboten. Perlu adanya step by step. Nggih, kedah memulai rumiyin, kedah jatuh bangun rumiyin, mengalami kegagalan baru menjadi seorang pebisnis yang handal. Nggih, begitupun seorang pendakwah. Nggih, sama, tidak mungkin hari pertama dia berdakwah kemudian napa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, penerimaan dan lain sebagainya. Pramila niku mboten mungkin. Maka sunnatullahipun nggih menika napa? Kita kedah berusaha semaksimal mungkin baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunaken napa pertolonganipun. Nggih, begitulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, maka kemudian selain ada bisyarah, selain ada kabar gembira wonten ing ayat menika, ugi Allah paring dawuh, perintah. Kapan dipun perintahkan? Nalika samangke sampun bener-bener terwujud kabar gembira kala wau. Nasrullah kala wau. Nggih. Dawuhipun apa? Ya samangke wonten inggih menika di ayat yang ketiga. Nggih. Kemudian di surat menika ugi wonten wa isyaratun wa tanbih. Wonten suatu isyarat. Nggih, dados ternyata surat An-Nasr menika mengisyaratkan kepada sesuatu yang sangat luar biasa yang ternyata bisa menjadi napa kesedihan bagi seluruh umat muslim. Napa niku? Inggih menika ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dados ternyata surat menika mengisyaratkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman rumiyin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Niku beliau Ibnu Abbas ketika itu seperti anak-anak usianya, nggih, tasih anak-anak. Tapi sampun diberikan kepahaman terhadap Al-Qur'an yang sangat luar biasa. Oleh karena itu suatu ketika Umar bin Khattab memanggil sinten Ibnu Abbas di hadapan para sahabat yang senior, sudah tua-tua, sahabat-sahabat yang terpandang. Kemudian Umar bin Khattab menanyakan kepada para sahabat menika tentang makna daripada surat An-Nasr menika. Kemudian sebagian sahabat menyebutkan mana-mana bahwasanya datang pertolongan dan sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab secara khusus menanyakan dumateng Abdullah bin Abbas, apa makna daripada surat An-Nasr menika? Maka beliau menjawab, itu adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku pun tidak memahami selain apa yang kau pahami. Atasipun menunjukkan kecerdasan Ibnu Abbas akan kepahamannya terhadap surat menika dibandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Mila surat menika An-Nasr menika menjadi isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat ketika itu mendengar hal ini tentu bersedih hati. Artinya akan dalam waktu dekat akan ditinggalkan oleh kekasih mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu sangat berat dan ternyata memang benar. Wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi musibah yang sangat besar kagem kaum muslimin. Kenapa? Karena dengan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam ada sebagian kaum muslimin kemudian murtad. Nggih, keluar dari agama Islam. Nah, ini ujian yang betapa besar. Nggih. Kemudian wa isyaratun wa tanbihun ala ma yatarattab ala dzalika. Kemudian wonten ugi peringatan atas dampak yang terjadi atas nantinya terjadinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lebih lanjut mengatakan
Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulihi. Maka kabar gembira itu adalah yang dimaksud kalau wau adalah kabar gembira tentang pertolongan Allah terhadap Rasulnya. Niki napa ingkang sampun kula aturaken kalau wau nggih. Wa fathuhu Makkah dan juga kabar gembira itu adalah tentang penaklukan kota Mekah. Nggih, di mana kita paham dalam sejarah bagaimana beliau SAW di awal dakwahnya di kota Mekah. Maka beliau sangat banyak mendapatkan intimidasi di kota tersebut, bukan hanya dari orang-orang yang tidak ada ikatan kekeluargaan dengan beliau, tapi justru dari keluarga-keluarga dekat beliau mendapatkan apa? Gangguan-gangguan, hinaan-hinaan dan lain sebagainya. Dan itu bukan waktu yang singkat, sampai sekian tahun lamanya. Sampai puncaknya adalah sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, pramila. Kemudian setelah itu baru kurang lebih di tahun ke-8 Hijriah baru bisa ditaklukkan kota Mekah menika. Nggih, dados kurang lebih 2 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kota Mekah nembe dipun taklukkan. Maka perjuangannya ternyata sangat panjang dan luar biasa. Nggih, di mana beliau bisa menguasai kembali kota Mekah ketika sampun hijrah meninggalkan kota Mekah, kemudian menyusun kekuatan di kota Madinah. Baru 8 tahun setelah itu, setelah hijrah pun Nabi, baru kemudian terjadilah Futuh Mekah. Dan itu pun melalui berbagai peperangan yang sebelumnya terjadi. Di tahun kedua hijrah sudah mengalami perangan Badr, kemudian mendapatkan kemenangan. Setelah itu ada perang Uhud, ternyata kalah kaum muslimin, dan seterusnya, dan banyak lagi peperangan nggih dalam menegakkan agama Islam menika. Pramila, kemudian maka terjadilah di tahun ke-8 Hijriah menika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, yang kemudian kota Mekah jatuh di tangan kaum muslimin. Dan pada saat itu apa yang terjadi sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang berikutnya, nggih, ayat yang kedua. Satripun kita wasulmin perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di nggih menika, wa dukhulun nasi fi dinillahi afwaja. Kemudian termasuk bisyarah, kabar gembira yang akan terjadi, yang akan Rasulullah dapatkan adalah masuknya manusia ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Itulah di ayat yang kedua Allah menjelaskan, Allah mengatakan, Allah berfirman, wa ra'aitan nasa, wa ra'aita dari asal kata apa? Ra'a yara, niku melihat. Ra'aitu ara aku sedang melihat, ra'aitu aku telah melihat, wa ra'aita dan kamu melihat wahai Muhammad. Niki penegasan kenapa Allah kemudian menggunakan fi'il madhi di sini nggih, ra'aita wa ra'aitan nasa, dan kamu nanti akan melihat manusia yadkhuluna masuk fi dinillah ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Nggih, niku termasuk bisyarah, kabar gembira ingkang Allah Subhanahu wa taala janjikan dumateng nabi nipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi. Yang masuk pada saat itu adalah di antaranipun dari kalangan keluarganipun Kiambak dan juga dari yang lainnya. Maka itu menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa kagem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu beliau dapatkan setelah sekian tahun lamanya. Nggih, dados kula wau kula ambali malih, pertolongan Allah menika datang setelah kita memaksimalkan usaha kita dalam berdakwah, misalipun dalam beragama atau dalam kehidupan dunia sami kemawon sunatullahipun. Nggih, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, semua itu akan Allah berikan kabar gembira, akan Allah berikan pertolongan ketika kita sampun maksimal ini pun berusaha. Ampun ngantos nembe 1 hari kemudian kita berpikir kenapa kok tidak seperti orang lain yang sudah sukses, kenapa kok nggak seperti si fulan yang jamaahnya banyak dalam berdakwah. Tidak demikian. Oke, ternyata kita nggak tahu, nggak paham tentang orang lain sampun melangkah jauh lebih awal dan sudah mengalami berbagai step by step yang menjadi sunatullah. Maka kita pun demikian, ketika hendak menginginkan atau mendapatkan bisyarah dari Allah atau pertolongan dari Allah,
maka hendaknya kita menjalankan sunatullah nggih menika ikhtiar semaksimal mungkin nggih. Salajengipun badaan kanu min a'daihi, padahal sebelumnya mereka menjadi musuhnya nggih. Di fase Mekah kita paham bagaimana orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy mengganggu orang-orang muslim anggenipun menjalankan agamanya. Tetapi ternyata setelah terjadi Futuh Mekah, terjadi pembebasan kota Mekah dan dikuasai oleh kaum muslimin, mereka semua masuk Islam, menjadi bersaudara kembali. Nggih, menjadi bersaudara kembali, langkung-langkung di antara mereka memang ada ikatan kekeluargaan di antara Rasulullah dan orang-orang para sahabat dari kalangan muhajirin ketika itu. Nggih, maka menjadi sangat sesuatu yang sangat berharga bagi mereka ketika itu. Yang tadinya bermusuhan menjadi bersahabat. Karena itulah sejatinya orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Saat temene orang-orang beriman menika saling bersaudara. Oke, selama bendera kita sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kita semua ini bersaudara. Meskipun tidak terlahir dari satu ibu, satu rahim, meskipun berbeda negaranya misalnya, berbeda wilayahnya, berbeda kecamatannya dan lain sebagainya, selama kita memegang bendera yang sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita semua adalah bersaudara. Dan bahkan ikatan persaudaraan imaniyah menika terkadang lebih kuat ketimbang ikatan persaudaraan napa kekeluargaan nggih terkadang. Nah menika pramila kita kedah menjaga silatul ukhuwah, hubungan ukhuwah antara kaum muslimin, dan begitulah yang Allah perintahkan, dan Allah mencela perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu sedikit perbedaan di antara kaum muslimin jangan dijadikan alasan untuk menjadi saling berpecah. Justru saling menghargai, menghormati. Kalau kita bisa menghargai umat lain dengan keyakinan mereka, kenapa kita nggak bisa menghargai saudara kita dengan perbedaan yang mereka yakini? Harusnya lebih mudah, okay? Harusnya lebih mudah. Okay? Pramila, nika perintah Allah Subhanahu Wa Taala supados napa saling bersatu di antara kaum muslimin. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, waqad waqa hadzal mubasysyar bihi, dan ini telah terjadi. Nggih, telah terwujud napa? Bisyarah ingkang Allah utawi kabar gembira yang Allah janjikan dumateng Rasulullah SAW niku sudah terwujud, nggih, sudah berlalu sekian lamanya. Nggih, sekian lamanya, dan itu menjadi pelajaran kagem orang-orang setelahnya. Nggih, kagem kita sedaya. Pramila pelajaran ingkang saged kita pendet saking kejadian menika, saking ayat menika. Kalau sunnatullah yang sangat penting kedah kita pahami, pertolongan Allah niku akan terjadi setelah usaha yang maksimal, okay? Usaha yang maksimal. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, wa ammal amru ba'da husulin nasri wal fathi, adapun perintah yang kemudian Allah perintahkan setelah terwujudnya pertolongan dan kemenangan tadi atau Futuh Mekah tadi, nggih, napa niku perintahipun? Napa dawuhipun Allah? Fa amarallahu rasulahu an yashkura rabbahu ala dzalika. Maka Allah memerintahkan rasulipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya napa? An yashkura rabbahu, untuk bersyukur dumateng Rabbipun ala dzalika, atas nikmat itu, atas pertolongan dan kemenangan kala wau. Nah, ini kita atas menjadi kewajiban. Kagem sinten? Kagem sedaya umat menika, kagem sedaya menungso ingkang kemudian mendapatkan kenikmatan, hendaknya bersyukur. Itu yang menjadi kewajiban. Nggih, bersyukur kanthi lisan, kanthi anggota badan. Kanthi lisan kita ngucapaken apa? Alhamdulillah. Sampun kita aturaken wonten ing pembahasan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, nggih, ingkang ternyata mencakup pujian dumateng Allah atas kesempurnaannya dan pujian dumateng Allah atas napa? Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng kita sedaya. Nggih, nah menika. Kemudian yusabbih bihamdihi wa yastaghfiruh. Nggih. Ugi napa dawuhipun Allah supados mensucikan Allah, bertasbih dumateng Allah kanthi napa?
memuji Allah. Nggih, kanthi membaca tahmid kalau memuji bitahmid alhamdulillah utawi kanthi wasan subhanallah subhanallah wa yastaghfir dan juga memohon ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena setiap ibadah ingkang agung menika, perkawis ingkang agung menika kemudian disunahkan setelahnya membaca istighfar. Kita salat Bapak Ibu sedaya. Napa sunah sabibaripun salat? Maos istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Apakah kita habis melakukan kesalahan? Nggih, ternyata napa? Para ulama ngendika, kenapa kita disunahkan, dianjurkan ketika habis sholat membaca istighfar? Itu untuk menistighfari kekurangan-kekurangan ingkang kita tindakan wonten ing napa? Salebeting sholat kita. Mungkin terkadang kirang khusyuk, terkadang sunah-sunahipun nggih kirang tepat utawi wonten ingkang kirang dalam pelaksanaan sholat kita, maka kita dipun anjuraken, disunahkan untuk maos napa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 3 kali. Oke, kemudian zikir-zikir sanesipun. Begitupun perkara-perkara yang besar. Dalam haji pun demikian, kita diperintahkan setelah usai melaksanakan manasik haji untuk beristighfar. Maka demikian pun dalam hal ini, dalam konteks menikah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memberikan perkara yang besar dumateng Rasulullah SAW, Allah paring dawuh supados napa? Beristighfar. Nggih, beristighfar. Secara umum nggih menika niki sebagai isyarat nggih menika tentang akhiripun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau melaksanakan dakwah dari fase Mekah menuju Madinah menika sudah melalui tahapan-tahapan yang begitu banyak, maka di akhir Allah paring dawuh supados beristighfar. Nggih, supados beristighfar. Kemudian beliau Syekh Abdul Manan Sa'di mengatakan wa ammal isyaratu, adapun isyarah di dalam surat menika, kalau sampun kula aturaken, dalam surat menika wonten bisyarah, wonten kabar gembira, wonten pertanda. Isyarah niku pertanda. Nggih, napa pertanda dalam surat menika? Fa inna fi dzalika isyaratain. Bahwasanya dalam surat menika terdapat 2 pertanda. Wonten kalih Pak Bu nggih, wonten kalih pertanda. Napa menika? Isyaratun li an yastamirran nasru li hadzal din. Nggih menika pertolongan terhadap agama menika akan berlanjut, tidak berhenti pada masa Nabi mawon, tapi akan berlanjut di masa-masa setelahnya. Terbukti Bapak Ibu sedaya di masa Khalifah Rasulullah, Khalifah nggih menika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian sinten? Utsman bin Affan, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Terjadi futuh, pembebasan, nggih, terjadi penaklukan kota di banyak negara, nggih. Maka itulah diantara bukti bahwasanya pertolongan Allah niku tidak terhenti pada saat kehidupan Nabi kemawon. Justru setelah itu melebar luas. Nggih, niku menunjukkan apa? Kebenaran firman Allah menika. Nggih, dados niki isyarat pertama bahwasanya pertolongan Allah terhadap agama menika akan terus berlanjut. Nggih, meskipun terjadi sunatullah lagi, nggih menika kemenangan dan kekalahan itu akan selalu digilir oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kaum muslimin mendapatkan kemenangan, terkadang mendapatkan kekalahan dan terus demikian. Nggih, maka pun demikian kekuatan kaum muslimin terkadang pada puncaknya kuat, terkadang melemah. Nggih, seperti hari ini kaum muslimin adalah dalam kondisi melemah, nggih. Kemudian beliau mengatakan wa yazdadu inda husulit tasbih bihamdillah wa istighfarih min rasulih, dan akan terus bertambah pertolongan menika ketika napa? Ketika umat menika atau secara khusus Rasul ketika itu melaksanakan tasbih dumateng Allah dan istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dengan bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambah nikmat menika. Pramila beliau Syekh Abdul Manan Sa'di mengatakan fa inna hadza minasyukur, maka ini termasuk bentuk syukur. Dados menawi kita mendapatkan kebaikan kemudian kita bertasbih kanthi bertahmid dumateng Allah, kemudian beristighfar dumateng Allah, niku di antara bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah paling dawuh kala wau setelah Allah memberikan kabar gembira nanti akan mendapatkan pertolongan dan kemenangan, maka setelah itu bertasbihlah dan beristighfarlah.
Karena itu termasuk bentuk apa? Syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah akan menambah nikmat menika. Allah akan menambah pertolongan menika. Nggih, pramila Allah ugi berfirman di ayat yang lain, la in syakartum lazidannakum. Jika kalian mau bersyukur, maka sungguh Allah akan napa? Menambah, nggih, menambah nikmat menika. Ya, nikalah di antara janji Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kalian berkufur, ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah mengancam dengan azab yang pedih. Nggih. Kemudian beliau mengatakan lebih lanjut, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, waqad wajada dzalika fi zamanil khulafa ar-rasyidin. Nggih. Dan hal itu telah didapati di zaman al-khulafa, para khalifah, nggih, ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nggih, menika kalau mau, nggih, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu anhu adalah khalifah yang 4 yang mendapatkan julukan ar-rasyidun, nggih, yang mendapatkan petunjuk. Maka di masa mereka itulah, nggih, kejayaan Islam. Wa ba'dahum, dan setelahnya, fi hadhil ummah lam yazal nasrullahi mustamiran. Maka pertolongan Allah akan senantiasa berlanjut. Nggih, beliau mengatakan demikian. Hatta wasalal islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Sampai Islam menika menguasai dunia menika yang tidak pernah terjadi di agama yang lain. Nggih, dados Islam menika nate menguasai sebagian besar dunia menika yang tidak pernah didapati oleh agama yang lain. Nggih, agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani dan sebagainya, maka tidak pernah sejaya sebagaimana umat Islam. Nggih. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi, dan napa di antara bentukipun berbondong-bondongnya manungsa mlebet dalam agama Islam yang tidak pernah ada agama lain yang kemudian seperti agama Islam yang manusia mlebet secara berbondong-bondong. Nggih. Hatta hadatsa minal ummati min mukhalafati amrillahi ma hadatsah. Sampai kemudian terjadilah, nggih, penyelisihan dari umat menika apa yang telah terjadi yang mungkin bisa kita saksikan pada hari menika, ya, di hari ini banyak sekali kemudian terjadi penyelisihan dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan apa? Allah menguji hal itu terhadap umat menika kanthi bitafarruqil kalimah, kanthi terpecah belahnya kalimat kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, wa tasyattuti al-amr, dan juga napa? Bercerai-berainya urusan kaum muslimin. Sebab napa? Penyelisihan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hasala ma hasal, maka terjadilah apa yang terjadi. Nggih menika perpecahan di antara tubuh kaum muslimin. Nah, niku sudah menjadi sesuatu yang bisa kita saksikan, tetapi tentunya pun kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga persatuan kaum muslimin, nggih, menjaga persatuan kaum muslimin, karena lemahnya kaum muslimin dengan berpecah belahnya kaum muslimin itu sendiri. Nggih, maka musuh-musuh Islam, orang-orang di luar Islam yang tidak suka terhadap Islam, mereka tertawa, oh kaum muslimin sekarang seperti ini. Jumlahnya banyak tapi napa? Tidak berarti seperti buih di lautan. Banyak tapi nggak ada kekuatannya, saling berpecah, saling serang satu dengan yang lainnya, kelompok satu menyerang kelompok lainnya, dan seterusnya. Padahal masih ada ruang toleransi, masih ada ruang untuk bersatu. Lalu kenapa kita mengedepankan hawa nafsu untuk lebih memilih berpecah belah? Karena mungkin ego masing-masing. Nah, ini pramila menjadi koreksi, nggih, kagem kaum muslimin sedaya hendakipun lebih mengedepankan persatuan dalam tubuh kaum muslimin, ukhuwah, silatul ukhuwah niku kedah dipun kuwataken. Dengan sering-sering kita bersilaturahmi, nggih, dengan sering-sering kita mengadakan event bersama, kajian bersama, tidak memandang, nggih, satu golongan dengan yang lainnya, tapi kita niatkan sama, bertolabul ilmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi pintu pertama untuk kita semakin bersatu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, nggih.
Kemudian Syekh Abdul Nasadi mengatakan, wa ma hadza fali hadhil ummah wa hadha din min rahmatillahi wa lutfihi ma la yakhtur bil bali au yaduru fil khayal. Ya. Bersamaan dengan itu, maka bagi umat ini atau dalam tubuh umat ini dan agama ini, maka ada begitu besar rahmat Allah dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, ma la yakhtur bibal, yang tidak pernah terbetik dalam benak kita. Kita paham Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita sangat memberikan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Allah menawi paring dawuh menganjurkan misalnya pun siam. Kados kemarin wonten siam napa? Asyura nggih. Niku Allah bukan hanya paring perintah kemudian selesai mboten, tapi Allah kemudian paring bonus di situ. Paring pahala yang luar biasa. Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Nggih, satu kebaikan satu hari bisa menghapuskan dosa 1 tahun lamanya, Pak Bu. Kita hanya menahan 1 hari saja, menahan lapar dan dahaga dan hal yang membatalkan puasa, itu bisa menghapuskan kesalahan selama 1 tahun. Betapa tidak ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum yang lainnya. Nggih, puasa napa malih? Arafah. Bahkan 2 tahun Arafah menika, tahun sebelumnya dan setelahnya menghapuskan, nggih, dan lain sebagainya. Bahkan dari salat ke salat 5 waktu, Pak Bu. Nggih, salat 5 waktu yang kita jalan ke setiap hari niku bisa menghapus antara dosa antara salat satu dengan yang berikutnya, antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar dan seterusnya. Maka dalam sebuah hadis dipun ibaratkan orang yang sholat 5 waktu dalam sehari niku seperti orang yang mandi 5 kali, Pak Bu. Bayangkan, Pak Bu, kita mandi 5 kali, seperti apa tubuh kita? Apakah akan tersisa debu yang nempel di tangan kita? Apakah akan tersisa bau ketek di ketek kita? Tidak akan. Akan bersih, nggih, mengkilap. Begitulah kondisi kaum muslimin yang setiap hari istiqomah menjalankan ibadah salatipun, apalagi ditambah ibadah-ibadah sanesipun niku, nggih, napa semakin membuat kaum muslimin menika menjadi bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Niku menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kelembutan Allah. Bagaimana Allah memanggil orang-orang yang berdosa. Ya ibadiyalladzina asrafu anfusahum, baik hamba-hambaku yang menzalimi dirinya sendiri. Diseru untuk bertaubat. Ya, diseru untuk apa? Bertaubat. Niki betapa lembutnya Allah, meskipun hamba menika sampun banyak melakukan kemaksiatan, dosa-dosa yang banyak mereka lakukan, tapi Allah menyeru dengan begitu lembutnya. Seperti apa? Kembali ke jalan Allah. Ya, kembali ke jalan Allah. Itulah menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan di syariat Islam menika. Nggih, di syariat Islam menika. Kemudian beliau mengatakan lebih lanjut, wa ammal isyaratu tsaniyah, niki pertanda kedua, nggih, isyarah yang kedua, pertanda kedua dalam surat menika, fayal isyaratu ila anna ajala Rasulillah SAW qad qaruba wa dana. Pertanda bahwasanya ajal Rasulullah menika sampun dekat. Nggih, sampun dekat. Kenapa? Allah sampun menjanjikan pertolongan dan kemenangan. Itulah akhir daripada perjuangan Rasulullah SAW. Itu pertanda tugas Rasulullah sampun selesai. Sehingga setelah itu maka menandakan ajal beliau SAW sampun dekat pula. Nggih. Bahwa jahudzalika anna umrahu umrun fadil. Nggih, menika napa? Yang menunjukkan hal itu bahwasanya umur beliau adalah umur yang fadil, yang penuh karunia, yang penuh keutamaan. Sehingga napa? Aqsamallahu bi, Allah sampai-sampai bersumpah dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, dalam sebuah ayat Allah berfirman, la'amruka innahum lafi syukrihim ya mahun. La'amruka, sungguh demi usiamu Nabi Muhammad. Nggih, mereka kaum Lut niku terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nggih. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan bagi usia beliau. Maka ini menjadi pertanda, atau surat menikah menjadi pertanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau mengatakan, waqad ahida annal umur al-fadilah takhtimu bil istighfar kas salati wal hajj wa ghairi dzalika. Dan kemudian Allah menetapkan perkara-perkara yang fadilah, yang utama menika akan ditutup dengan istighfar. Nggih, tetes perkara-perkara yang utama dalam agama kita menika ditutup dengan istighfar kas shalah. Seperti salat, kados kula aturaken kala wau, kita sawiwaripun salat dipun anjuraken, dipun sunnahaken maos istighfar. Nggih, istighfar saking napa? Saking perkawis-perkawis ingkang mungkin kita lalai dalam sholat kita, kathah ngelamunipun misalipun utawi gerakanipun mungkin kirang sempurna lain sebagainya, maka dianjurkan untuk beristighfar. Begitupun wal hajj, dalam ibadah haji lan sanes-sanesipun nggih. Pramila dalam bermajelis nggih sama nggih wonten doa kafaratul majelis nggih sama. Mengistighfari napa ingkang mungkin kita lalai dalam majelis ilmu menika dan lain sebagainya. Dan menika terkait napa tafsiran surat An-Nasr nggih, apabila dalam surat menika terdapat bisyarah, kabar gembira dumateng Rasul secara khusus dan dumateng umat muslim secara umum, dan wonten pertanda isyarah tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW, dan bisyarah bahwasanya pertolongan Allah dumateng agama menika akan terus berlanjut meskipun tingkatannya pun berbeda-beda dari zaman ke zaman. Pertolongan di masa Rasul mungkin berbeda dengan pertolongan di masa kita. Tergantung mungkin bagaimana Allah melihat keseriusan, kejujuran hamba-hambanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wabillahi makatan saged dipunaturaken terkait tadabbur surat An-Nasr menika menawi wonten ingkang dipun sampaikan terkait materi dalu menika utawi sanesipun dipun sumanggaken. Semoga menawi wonten. Di kondisi tertentu ngoten nggih. Terus terkait wawasan basmalah bismillah niku sebagian ulama mengatakan misalipun nalika kita membuka majelis maka sebagian mengatakan cukup dengan mengatakan bismillahi kemudian lanjut dengan sholawat dan sebagainya niku sampun cekap. Tapi langkung afdhalipun menawi napa kita kompleti bismillahirrahmanirrahim kemudian lanjut kepada napa naminipun pujian-pujian sanesipun nggih. Adapun dalam makan makanan misalipun nggih dalam sebuah riwayat maka cukup dengan mengatakan bismillah makan nggih niku cekap menawi di kompleti niku mboten masalah nggih. Dados niku terkait afdholiyah kemawon. Adapun ketika kita mencukupkan dengan bismillah niku sampun cekap nggih, sampun cekap mendapatkan sunnahnya. Ketika kita kompliti dengan sampai akhir lafaz maka itu menjadi lebih baik nggih. Wallahu alam. Begitupun salam nggih, salam menika dalam hadis ugi disebut sebataken keutamaan tiyang ingkang salam sampai napa assalamualaikum. Niki hanya mendapatkan 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kebaikan. Oleh karena itu meskipun terkadang kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum niku nggih sampun cekap mboten masalah. Tetapi kita hanya terbatas mendapatkan 10 kebaikan. Adapun ketika kita menjawab maka dianjurkan menjawab dengan sesuatu yang lebih. Misalnya ada orang mengucapkan salam assalamualaikum, kita berusaha melebihkan waalaikumsalam warahmatullahi. Niku anjuranipun.
Ya, atau orang menjawab salam, mengucapkan salam dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, kita jawab dengan yang sempurna. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dados niku terkait keutamaan kemawon. Dados kalau terkadang kita mengucapkan cukup dengan assalamualaikum niku tidak masalah, cekap kemawon. Atau mau kita sempurnakan sampai akhir niku lebih baik karena pahalanya akan lebih banyak. Oke. Wallahu taala alam. Nggih. Sanesipun sampun nggih, cekap nggih. Nggih mekaten jamaah rahimakumullah, mugi saged dipun pampi kanthi sae kita cekapaken pangosan dalu menika, insyaallah kita jangken wonten ing panggen mendatang, kita tutup kanthi wasan hamdalah serengan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.